Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri di Bogor tewas mengenaskan. Diduga sang istri meninggal dunia dibunuh suaminya. Harga gas LPG subsidi 3 kg di Kota Bandung naik jadi Rp19.000 per tabung. Utang Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan akibat dana dialihkan untuk Pilkada serentak 2024. Sebuah bangunan gudang kayu triplek terbakar hebat di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Rabu dini hari. Api menyala selama lebih dari 6 jam. Gambar pantauan udara ini menunjukkan besarnya kobaran api yang berasal dari gudang kayu triplek yang berlokasi di Jalan Sapan, kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kobaran api yang muncul pertama kali pukul 1.30 Rabu dini hari terus membesar karena gudang dipenuhi triplek yang berbahan kayu. 10 unit armada pemadam kebakaran dari Induk Kabupaten Bandung, Pos Cileunyi hingga Balai Endah dikerahkan untuk menjinakkan api. Namun pemadaman terkendala api yang terlalu besar dan sulitnya mencari sumber air. Untuk kendala dari bahan yang udah terbakar, terus sempat kita kesulitan untuk sumber air. Untuk korban alhamdulillah untuk sampai saat ini tidak ada informasi, mudah-mudahan tidak ada. Diduga api berasal dari korsleting pada salah satu ruangan pengepakan triplek yang kosong karena pada Rabu dini hari aktivitas produksi telah usai. Satu mobil box di gudang juga ikut ludes dilalap api. Besarnya kebakaran membuat api masih menyala hingga pukul 8 pagi. Kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Truk kontainer terguling menutup jalan ruas Jalan Raya Batu Jajar Bandung Barat Rabu pagi macet total selama 5 jam. Lalu lintas di ruas Jalan Raya Batu Jajar Bandung Barat baik dari Bandung menuju Batu Jajar maupun sebaliknya lumpuh total selama 5 jam Rabu pagi akibat truk kontainer yang terguling. Truk pengangkut sekitar 35 ton gulungan kain terguling menutupi separuh badan jalan. Truk naas tersebut terguling Rabu pukul 2 dini hari karena sopir kehilangan kendali diduga akibat mengantuk. Namun sopir truk hanya mengalami luka ringan. Untuk mengevakuasi peti kemas dan badan truk dikerahkan 2 unit alat berat. Jalan yang macet total sepanjang 5 km memaksa pekerja pabrik dan anak sekolah berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka. Sejak tanggal 16 Juni lalu, harga gas LPG 3 kg naik sebesar Rp2.400 dari Rp16.600 menjadi Rp19.000 per tabung. Pemerintah resmi menaikkan harga gas LPG 3 kg pada hari Senin lalu. Harga LPG subsidi yang sebelumnya Rp16.600 kini menjadi Rp19.000 atau naik Rp2.400 per tabung. Salah satu agen penjualan gas LPG di Kota Bandung mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Harga gas LPG subsidi tabung 3 kg tiba-tiba naik pada pengiriman hari Senin. Gas dari hari kemarin udah ada kenaikan sebesar, jadi sekarang jadi harga jadi 19.000. Sebelumnya berapa berarti kan? 16.600. Udah gak ada berita, gak ada apa, jadi naik itu dari pihak dari sananya. Sedang warga konsumen gas LPG tabung 3 kg mengaku kenaikan harga sebesar Rp2.000 tersebut masih bisa dimaklumi. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, warga meminta agar pasokan gas LPG tetap lancar agar tak kesulitan memasak dan tidak harus keliling mencari gas LPG. Warga juga lebih sering membeli gas di warung dengan harga saat ini mencapai Rp24.000 per tabung. Yang penting ada gasnya gampang gitu, nggak susah dicari. Ini sebelumnya harganya berapa sih Bu? Ibu suka beli di tetangga 22 Itu di warung. di warung. Di warung. Kalau sekarang berapa Bu? Kalau di Tadi warung nanya 24 katanya. udah 24. Ya.
Jadi milih ke agen, beli ke agen. Enggak, ibu mah bebas lah. Kebetulan di warung pada kosong, ya udah ke sini. Meski ada warga yang mengetahui kenaikan harga gas LPG 3 kg, sebagian besar warga lainnya belum tahu bahwa harga gas naik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Di tengah naiknya harga gas LPG 3 kg, pengoplosan gas bersubsidi tersebut terus terjadi. Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota membongkar praktik gas oplosan di 2 tempat di wilayah Kota Cirebon. Ratusan tabung gas disita. 6 orang tersangka dibekuk petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota karena menjadi pengoplos gas LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi 6 dan 12 kg. Mereka ditangkap di 2 tempat di Kecamatan Kesambi dan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Mereka telah melakukan praktik haram tersebut selama 10 bulan. Selain menangkap 6 tersangka, polisi juga menyita hampir 1.000 tabung gas LPG 3, 6, dan 12 kg. Petugas juga menyita regulator dan selang yang digunakan untuk memindahkan gas subsidi ke tabung gas LPG non-subsidi, serta ribuan tutup segel tabung gas dan timbangan. Akibat praktik ilegal ini, negara mengalami kerugian hingga 2,5 miliar rupiah. Dari 2 lokasi ini kita mengamankan 6 orang, 2 orang ya sebagai pemilik, sedangkan 4 ini sebagai karyawan. Barang bukti yang berhasil kita sita yaitu sebanyak 136 tabung yang berukuran 12 kg, 528 tabung yang berukuran 3 kg, 340 tabung yang berukuran 6 kg. Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menuding Pemprov Jabar sebelumnya berutang tagihan BPJS Kesehatan Kabupaten Kota sebesar 300 miliar rupiah akibat alokasi dana hibah akhirnya menemukan jawaban. Menurut Sekda Provinsi Jabar, anggaran tagihan BPJS Kesehatan dialihkan untuk mendanai pilkada serentak tahun lalu. Setelah melakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov, Sekda Jabar mengungkapkan penyebab munculnya utang tagihan BPJS Kesehatan Kabupaten Kota senilai 300 miliar rupiah yang diungkap oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Gubernur menuding utang tersebut muncul karena gubernur sebelumnya lebih memprioritaskan pemberian dana hibah dibanding membayar utang tagihan BPJS. Menurut Sekda Jawa Barat, utang tagihan BPJS Kesehatan muncul karena dananya sejak tahun 2023 lalu dialihkan untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Pengalihan anggaran untuk pilkada serentak senilai 1,1 triliun rupiah dilakukan karena kemampuan APBD Jawa Barat yang terbatas. Kenapa seperti ini? Karena tahun ini kan ada pilkada serentak ya, dan itu perencanaannya di 2024. Kita kan membutuhkan anggaran cukup besar. Jadi memang ada beberapa atensi kepentingan bersama yang harus diselesaikan, sementara fiskal kan terbatas. Makanya kami jejehkan begitu anggaran 2025 ini salah satunya untuk mensukseskan pilkada serentak. Karena itu ada hal yang barangkali belum optimal pembiayaannya BPJS. Tapi kita lihat setiap tahunnya seperti apa, apalagi kan kemarin ada tindak lanjut dari Undang-Undang HKPD ya. Jadi ada option sehingga setiap kabupaten kota tidak pukul rata lagi. Ya, setiap kabupaten kota alokasi bantuan BPJS dari kami itu proporsional. Ini saya kira masalah hitungan lah. Nanti kita coba dalami. Jadi tidak usah khawatir untuk pelayanan kesehatan. Tentu kami koordinasi dengan BPJS. Kami pastikan tetap berjalan ya. Dan ini kan kita saling percaya antara BPJS dengan kita ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan melunasi seluruh utang Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan secara bertahap. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Wabah chikungunya dan DBD mulai merebak di Subang. Hingga Mei 2025, ratusan kasus chikungunya dan DBD menelan 2 korban jiwa.
Kasus penularan chikungunya dan demam berdarah dengue atau DBD merebak di Subang. Data Dinas Kesehatan, kasus chikungunya hingga Mei 2025 mencapai 417 kasus. Sedang untuk DBD ada 334 kasus dengan 2 orang pasien meninggal dunia. Wilayah penyebaran terbanyak kasus chikungunya dan DBD berada di Kecamatan Cipunagara. Pemkab Subang pun melakukan semua cara untuk menekan penularan 2 penyakit yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Karena faktor kedua penyakit ini DBD dan chikungunya adalah nyamuk, ya harusnya pemberantasan sarang nyamuk. Yang nomor 1 dengan 3M+. Nomor 2 adalah larvasidasi, membunuh telur nyamuk dengan abatur. Dan yang ketiga baru fogging. Nah, kita sekarang karena situasinya terjadi peningkatan kasus, tiga-tiganya kita jalan bersama semuanya. Secara umum gejala chikungunya dan DBD hampir sama, yakni demam, sakit kepala, dan berbagai keluhan lainnya. Namun yang dominan membedakan pada chikungunya disertai dengan nyeri tulang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.